Ip Man, seorang master Wing Chun yang sangat hebat. Kecepatan gerakannya yang satset-satset bisa dengan mudah mengalahkan para lawannya. Ia juga berhasil mengharumkan seni bela diri Cina dengan mengalahkan seorang petinju yang wataknya pikara sepen-perep. Karena itu, Ip Man dianggap pahlawan dan dinobatkan sebagai master kungfu terhebat di Cina. Tapi ini bukan tentang Ip Man, tapi ini tentang seorang tukang beca bernama Cheng Tingci. Ia juga seorang master Wing Chun yang hebat namun tidak terkenal. Karena nama Cheng Tingci terlalu panjang, kita sebut saja Aceng. Selain jadi tukang beca, Aceng juga kerja sambilan sebagai tukang gelut di sebuah arena perjudolan. Ia adalah satu-satunya petarung di sana yang win rate-nya masih 100%. Menyala Mang Beca. Suatu hari, anak Aceng dan anak Ip Man malah bayuan di sekolah. Karena hal itu, Aceng pun akhirnya bisa bertatap muka langsung dengan legenda kungfu yang terkenal itu. Setelah ngobrol sedikit yang kalau dilama-lamain malah jadi bukit, ternyata mereka berdua punya maha guru yang sama. Itu berarti mereka adalah saudara sepersusuan, maksudnya seperguruan. Karena itu, Aceng mencoba mengajak Ip Man untuk latih tanding. Ip Man cuma nyengir dan ngeyain aja. Lalu pada suatu malam yang lumayan tiisna, saat Aceng sedang narik beca di depan sekolah anaknya, terlihat ada beberapa orang sedang menculik kepala sekolah. Ternyata orang-orang itu adalah pegawai di tempat gelutnya Aceng. Aceng pun tak tinggal diam. Ia langsung melesat dan menghajar para wajah-wajah yang ia kenal itu. Di sana juga terlihat ada Ip Man yang sudah lebih dulu berkelahi dengan mereka. Ini juga pertama kalinya Aceng melihat Wing Chun-nya Ip Man. Setelah selesai baku hantam, Aceng pun buru-buru pamit. Ia baru ingat istrikaan Acan dicabut. Beberapa hari kemudian, Aceng kembali ke arena gelut. Ia lalu didatangi oleh Timi, yaitu bos di tempat ini. Timi tahu kalau Aceng ikut menggagalkan upaya penculikannya tempo hari. Namun Timi tak mempermasalahkannya. Ia bahkan menawari Aceng uang 1 juta untuk menghajar seseorang, yaitu guru Timi sendiri. Soalnya, Timi merasa direndahkan oleh gurunya. Ia dibuat malu di hadapan semua anak buahnya karena kasus penculikan itu. Mana backingannya Ip Man lagi. Namun karena gurunya jago kungfu, akhirnya Timi meminta bantuan Aceng untuk menghajarnya. Awalnya Aceng terlihat tak mau. Namun setelah melihat duit segepok, aduh maaf Yura, iman Aceng tergoyah. Aceng pun menghampiri orang tua itu dan dengan watadosnya langsung menyerangnya. Karena si Aki terlalu lemah untuk Lord Aceng yang powerful, ia pun berhasil dikalahkan hingga tangan yang buat ceboknya pun patah. Tak lama dari kejadian itu, beberapa anak sekolah diculik oleh Timi dan anak buahnya. Rupanya, salah satu di antara mereka adalah anaknya Aceng. Timi pun lalu bilang, "Hampura euy teu nyaho," dan ia langsung melepaskannya. Di sana, Aceng juga melihat Ip Man yang tengah bersimpuh demi keselamatan anaknya yang ditahan. Rupanya, ini semua karena persoalan sekolah. Timi ingin membeli tanah sekolah untuk dijadikan tempat bisnis. Namun kepala sekolah menolaknya dan Ip Man pun ikut campur agar bisa mempertahankan sekolahnya. Karena itu, Timi dan anak buahnya melakukan segala cara agar pihak sekolah mau menjual tanahnya. Saat mau pulang, perkataan anak Aceng membuatnya merasa iba. Ia pun kembali lagi dan menghajar Timi dan anak buahnya. Keadaan pun makin ricuh. Aceng dan Ip Man melawan ratusan orang. Namun mereka berdua masih bisa bertahan. Lagian nyerangnya sih satu-satu. Coba aja kalau nyerangnya bareng-bareng. Pasti langsung tamat ini film. Untungnya, para polisi datang dan berhasil mengamankan situasi. Setelah kejadian itu, di koran tertulis kalau Ip Man menyelamatkan anak-anak. Kasihan Mang Aceng gak diajak. Karena itu, Aceng meminta wartawan untuk meliput berita kalau ia akan menantang Ip Man berduel. Namun si wartawan menolak, soalnya Aceng harus bisa membuktikan kehebatannya dulu sebelum menantang final boss. Tak ada pilihan lain.
Aceng lalu menantang satu persatu master kungfu di sana. Ia akan membuktikan kalau ia memang layak menantang Ip Man. Dan setelah mengalahkan para master kungfu, si Mamang Aceng akhirnya masuk koran juga. Ia pun dianggap sudah layak untuk bisa menantang Ip Man. Karena ketenarannya, Aceng akhirnya bisa mendirikan perguruan Wing Chun dan punya banyak murid. Aceng pun mengumpulkan para wartawan, lalu dengan kesadaran penuh, ia mendeklarasikan kalau ia menantang Ip Man besok demi memperlihatkan Wing Chun siapa yang terbaik. Namun saat hari hanya, ketika para wartawan dan para master kungfu berkumpul, Ip Man malah tak hadir, dicari pun gak ketemu. Entah sedang apa beliau yang satu itu. Akhirnya, mau tak mau Aceng pun dinobatkan sebagai pemenangnya. Ya walaupun agak ricuh dikit sih, karena banyak yang tidak menerimanya. Lalu beberapa malam kemudian, ketika orang-orang sedang asik bikin pulau di kamarnya, Ip Man mendatangi Aceng untuk meladeni tantangannya. Ternyata istri Ip Man sedang sakit parah dan baru saja pulang dari rumah sakit. Itu sebabnya Ip Man tak datang pada saat itu. Pertama, mereka melakukan pertarungan toya. Pertarungan mereka seimbang sampai-sampai toya mereka sama-sama patah. Yang kedua, lomba Master Chef. Maksudnya pertarungan menggunakan pedang pendek. Pertarungan ini sama sengitnya seperti tadi. Namun kali ini Ip Man sedikit unggul karena berhasil menyingkirkan pedangnya Aceng. Terakhir, mereka adu tangan kosong. Ini adalah pertarungan paling seru karena lebih lama dan saling terkena damage. Awalnya Aceng unggul setelah jurus patok orainya berhasil mengenai Ip Man. Namun Ip Man membalasnya dengan pukulan on point ke daerah perut Aceng. Akhirnya Aceng pun nyeri beteng dan ia mengakui kekalahannya. Timit.